Iya. Saat dimulai. Salam. Cek. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal akhwat wal ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'atan. Nuwasil ma waqafna min ta'limina wa ta'allumina bi qiraati kitab Ilmuddin min hadits Jibril li Syekh Abdul Azim bin Badawi rahimallahu taala. Kita telah sampai pada bab Ar-Ruknur Rabi. Insyaallah kita akan baca setelah kita menyelesaikan di bulan yang lalu tentang Ar-Ruknus Tsalits, rukun yang ketiga, yaitu bab zakat. Insyaallah kita akan masuk pada pertemuan bagi yang mulia ini membahas tentang Ar-Ruknu Ar-Rabi, yaitu as-siyam. Rukun yang keempat daripada rukun Islam adalah as-siyam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ar-ruknu ar-rabi'u, rukun yang keempat as-siyamu. As-siyam, ya, dan as-siyam ini menjadi bahasa Jawi gitu. Siam panjenengan siam napa mboten? Padahal as-siyam adalah bahasa Arab. As-siyam atau as-saum secara bahasa adalah al-imsak min syai', menahan sesuatu. Ini namanya siyam, namanya saum. Secara istilah adalah al-imsaku minal mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ta'abbudan lillahi. Menahan diri, al-imsak, menahan diri anil mufattirati, dari segala hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, masuknya waktu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari,
atau pertanda masuknya maghrib ta'abbudan lillahi, diniatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasa. Jadi harus meliputi itu semuanya. Jadi menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Harus ada niatnya, niat puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dinamakan puasa secara istilah seorang hanya tidak makan saja, seorang hanya tidak minum saja walaupun dari pagi hingga sore hari, kalau dia tidak berniat puasa. Jadi puasa harus ada niatnya. Nah, wa hukmuhu, hukum puasa. Yang dimaksud daripada rukun Islam yang keempat, ya, as-saumu atau as-siyam, adalah siyamu Ramadan. Saumu Ramadan, puasa Ramadan. Ketika Nabi SAW bersabda di dalam hadis ini, ya, wa saumu Ramadan wa tasumu Ramadana, dan engkau berpuasa Ramadan. Jelas sekali Rasulullah SAW di dalam hadis Jibril ini menyebutkan bahwa rukun Islam yang keempat setelah, ya, menunaikan zakat adalah watasuma Ramadana, engkau menunaikan puasa Ramadan. Jadi ini sangat-sangat jelas sekali. Berbeda dengan pembahasan sholat, kita harus menjelaskan sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Membahas zakat, zakat yang dimaksud lebih pada zakatul mal, ya, karena kalau seorang hanya disampaikan zakat saja bisa berpahaman zakat fitrah sudah menunaikan zakatnya. Tetapi di bulan Ramadan ini maka jelas Nabi SAW menyebutkan watasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Fa hukmuhu, maka hukumnya, kata beliau rahimahullahu taala Syekh Abdul Azim bin Badawi, siyamu Ramadhan wajibun, puasa Ramadan adalah wajib bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Hukumnya adalah wajib sesuai petunjuk di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis ataupun ijma'nya para ulama. Semua ulama, dari ulamanya para sahabat sampai ulama akhir zaman sampai hari ini, tidak ada yang mengatakan bahwa saya puasa Ramadan tidak wajib. Semuanya mengatakan puasa Ramadan adalah wajib. Namun demikian, begitu banyaknya kaum muslimin yang berusaha mencari celah agar dia tidak berpuasa Ramadan. Sebenarnya, ya, di dalam puasa Ramadan Allah sudah memberikan keringanan bagi yang tidak mampu berpuasa Ramadan atau bagi yang udzur berpuasa Ramadan. Maka kepada yang udzur berpuasa Ramadan karena suatu hal, bukan karena daya dan kekuatannya, bukan karena tuanya, maka dia boleh ketika ada udzur mengganti di lain hari. Kemarin di kelas, ya, kebetulan kami juga menjelaskan tentang masalah ini. Bisa dihitung di dalam kelas, di papan. Ya, misalnya seseorang yang bekerja berat di bulan Ramadan sebulan full, yang mana dia beralasan tidak bisa puasa sekalipun. Ayuhal akhwat, bahwa saya puasa Ramadan ini maksimal hanya 30 hari. Sementara ada 11 bulan, ya, di luar Ramadan. Seandainya seorang bekerja itu sepekan sekali libur, ya, 1 hari libur dalam sepekan, maka tentu 1 bulan setidaknya ada 4 hari. Seandainya dia berpuasa hanya sepekan sekali, maka cukuplah 9 bulan dia bisa melunasi hutang Ramadan yang 30 hari.
Nah, jadi ketika ada waktu 11 bulan, ini sebagai seorang muslim tidak ada alasan untuk tidak berpuasa Ramadan, yang setidak-tidaknya adalah dia mengganti puasa Ramadan di hari di mana dia tidak bekerja, atau di hari luang yang dia bisa berpuasa Ramadan. Ayyuhal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat dan surat yang sering dibacakan para asatidzah dan para ustaz dan para khatib, di dalam surat Al-Baqarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kewajiban berpuasa ini Allah wajibkan kepada hamba-hamba sebelum umatnya Nabi Muhammad, min qablikum la'allakum tattaqun. Daripada tujuan puasa adalah agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda selain di dalam hadis Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa tasuma ramadhana. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa saumi ramadhana wa hajjil baiti. Atau dalam riwayat yang lain, wa hajjil baiti wa saumi ramadhana. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wa qad ajma'atil ummah ala anna sauma ramadhana ahadu arkanil Islam. Dan umat pun bersepakat bahwasanya Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5. Maka tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa dipandang remeh, tidak bisa dipandang sepele seorang yang meninggalkan puasa Ramadan, terlebih lagi meninggalkannya dengan sengaja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Qala al-musannif, beliau rahimahullahu ta'ala kemudian melanjutkan nasihatnya, faman ankarahu wa jahada fardiyatahu fahuwa kafirun murtaddun anil Islam. Siapa yang dia tidak berpuasa karena ankar, dia ingkar, dia mengingkari puasa Ramadan ora wajib, sapa sing ngomong wajib, dia ngaku muslim tapi dia mengingkari wajibnya puasa, wa jahada fardiyatahu, dan menentang akan kewajibannya, nyapo poso garai gak semangat, nyapo poso garai kelendran kabeh pekerjaan, nyapo poso. Dia seorang muslim juhud, jahat, jadi bahasa Indonesia jahat, jahada fardiyatahu, menentang akan wajibnya puasa Ramadan ini. Maka para ulama menyebutkan fahuwa kafirun murtaddun anil Islam, maka dia adalah kufur, keluar dari Islam. Karena apa? Menolak dan menentang pondasi agama Islam yang ada dalam rukun Islam tersebut. Karena puasa Ramadan merupakan rukun daripada rukun Islam. Waman ankara wujubas saumi
fahuwa kafirun 'alal Islam wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak berpuasa karena apa? Ingkar. Ini berbahaya. Kita harus bisa membedakan seorang tidak berpuasa karena malas, ya. Tidak berpuasa karena malas dengan ingkar, maka ini berbeda. Seorang yang tidak berpuasa karena malas, ya, maka bisa diberikan nasihat kepadanya. Itu tadi, setidaknya ketika engkau tidak berpuasa sekarang, maka dihitung utangnya, ya. Dihitung utangnya dengan beralasan dia bekerja berat, ya, maka pas libur maka dianjurkan untuk berpuasa. Nah, karena kita juga tidak bisa memaksakan, ya, kehendak puasa kepada semua orang, tetapi bagi yang berada di bawah tanggung jawab kita, maka kita berusaha menjaga agar mereka benar-benar menunaikan ketaatan, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang ibu, maka putra-putri kita jaga benar-benar mereka menunaikan puasa Ramadan, ya. Tidak ada alasan lagi untuk tidak berpuasa Ramadan. Nah, kecuali memang ada uzur dan lainnya. Bila pun ada uzur, maka wajib dihitung, ya, hutang puasanya, agar semoga di waktu yang lain bisa segera menggantinya. Dan bagi panjenengan yang sampai saat ini mungkin, ya, masih punya hutang puasa, masih cuma 7, 5, 3, 10, ya, Ramadan masih lama Ustaz, masih 1 semester lagi misalnya, ya, kemudian dia tidak segera menyaur atau mengganti, maka ini juga kurang bijak, karena puasa Ramadan adalah kewajiban. Di saat dimana dia bisa mengganti, maka segera mengganti, karena tidak ada halangan di situ. Nah, sebagaimana seorang punya hutang, ketika dia dalam keadaan longgar, maka segera dia bayar hutangnya kepada pemiliknya. Begitu pula puasa Ramadan. Daripada hutang-hutang Ramadan kita, ya, di waktu-waktu longgar ini jangan menunggu nanti, sehingga kita bisa mengganti puasa Ramadan yang telah kita berhutang. Wa amman aqarra bi wujubihi, ini wa taqada fardiyatahu thumma aftara fi Ramadan li ghairi udhrin fa huwa indal ulama syarrun minaz zani wa mudminil khamri. Adapun kata para ulama, yang dia masih meyakini wajibnya puasa Ramadan, wa'taqada bi fardiyatihi, dan dia meyakini kewajibannya, namun summa aftara fi Ramadan li ghairi udhrin, tapi dia berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur. Mas, sampean enggak poso? Gak poso. Sakjane aku yang ngerti puasa iki wajib rukun Islam, kok piye wong Islam koyo aku iki goblok panjenengan. Ngerti lek wajib, yo yakin lek wajib. Ya tapi yo aku gak sir puasa ya piye yo. Pancen aku iki goblok nek awake barang ngoten niku. Tapi aku ngerti wajib omong sing apik iki kudune puasa. Ya. Maka kata para ulama, fa para ulama syarrun minazan. Orang yang demikian tahu, ngerti wajibnya puasa, meyakini wajibnya puasa Ramadan, tapi dia masih berbuka di siang hari tanpa uzur, ya, nggak ada alasan, ya, nggak ada uzurnya. Nah, kata para ulama, syarrun minazani wa mudminil khamri. Syarrun minazani, lebih jelek daripada orang yang berbuat zina, wa mudminil khamri, atau syaribil khamri, peminum khamr. Berzina haram, ya, minum khamr haram.
Tetapi orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa tanpa udzur dan meyakini wajibnya puasa tersebut, dia lebih jelek daripada seorang yang berzina dan seorang yang minum khamr. Menunjukkannya jeleknya seorang yang berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur dan dia masih berkeyakinan tentang wajibnya puasa Ramadan. Bal ya yashkuna au yushakkuna fi islamihi, tetapi diragukan keislamannya. Oh sampean ki lho sajane iki ya pancen goblok tenanan apa waras. Muni ngerti wajibnya puasa Ramadan kok ora poso. Meyakini wajibnya puasa Ramadan kok ora poso. Wo yo ora enek undur. Kebal kebulto, angkat-angkat abot yoga, nguli yoga. Undurnya sama sekali nggak ada. Mek cangkruk awan-awan barang ya. Balbul kebal-kebul ngopi. Nah. Terus agama Islam ini sakjane Islam ini tenanan kok gak to, Kang? Ngaku sebagai seorang muslim iki lho. Islam iki tenanan kok gak? Iki gak liya-liyane iki rukun Islam iki lho. Sing mek 5 iki lho. Salat yo orang kading, poso yo iya. Nah, kata para ulama diragukan keislamannya. Maka siapa yang berada di bawah ya kepengasuhan kita, di bawah tanggung jawab kita jaga mereka agar benar-benar bisa menunaikan puasa Ramadan. Wa yadhunnuna aw yudhannuna bih az-zindiqah wal inhilam. Ya kalau tidak diragukan keislamannya, ya dia disangka adalah orang-orang yang zindik, ya, orang-orang zindik. Ya. Pendosa yang super, tahu hukumnya wajib, tetapi dia tidak melakukannya tanpa ada alasan atau udzur satupun. Nah, itu masalah hukum puasa Ramadan. Jadi wajib sebagaimana sholat 5 waktu, sebagaimana mengeluarkan zakat, karena ini bagian daripada rukun Islam yang 5. Ya. Jadi kewajiban tersebut benar-benar kita jaga dan kita menjaga keluarga kita agar bisa menunaikan kewajiban tersebut. Nah, nasihatnya para ulama tadi mengerikan, kita harus perhatikan. Ya. Kalau dia meyakini tentang ketidakwajibannya, maka bisa menjadikan seorang murtad dari Islam. Tapi kalau masih meyakini wajibnya tapi dengan leha-leha, dengan sengaja, tanpa adanya alasan dia meninggalkan puasa Ramadan, maka dia adalah lebih jelek daripada pezina ataupun peminum khamr, dan bahkan diragukan akan keislamannya. Fadluhu, keutamaan puasa Ramadan. Ini motivasi agar kita semuanya benar-benar menjaga puasa Ramadan. Sebenarnya seorang muslim ketika membahas tentang hal-hal yang wajib, kalaupun tanpa diberikan motivasi tambahan, maka dia sudah mengetahui kewajiban harus ditunaikan, maka sudah cukup. Ya. Karena wajib adalah ma'usiba fa'iluhu wa'ukibatarikuhu. Ketika ya, seorang muslim mengetahui hakikat wajib, apa yang harus ia lakukan, dan mengerti tentang pengertian wajib. Wajib itu adalah siapa yang melakukannya dapat pahala. Tidak titik sampai di situ. Ya. Melakukan puasa Ramadan dapat pahala karena wajib, tidak titik sampai di situ. Tapi apa? Wa'ukibatarikuhu. Dan siapa yang meninggalkan kewajiban, maka dia akan diiqab, dia akan diazab, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah wajib. Ketika kita mengetahui ini apa hukumnya wajib, kita melakukan dapat pahala, berarti meninggalkan dapat
dosa itu wajib. Ma usiba fa'iluhu wa uqibah tariku. Apapun ketika kita dapat sesuatu hukum, ya, ini hukumnya apa? Wajib, ya. Berarti ketika kita mendapatkan pahala melaksanakannya, memperhatikannya untuk menunaikannya, maka sebaliknya ketika kita meninggalkannya, maka dosa dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala siap menghampiri kita. Wa uqiba tarikuhu. Fadluhu, keutamaan puasa Ramadan. Walaqad kana Rasulullah SAW yahutsu ashabahu 'ala siyam wa bayyana lahum fadlahu wa thawabahu wa athara anhu SAW fi dzalika ahadits. Dan sungguh Rasulullah SAW yahutsu ashabahu, memotivasi para sahabatnya, 'ala siyam, tentang puasa Ramadan, wa bayyana lahum fadlahu, dan menjelaskan kepada para sahabatnya tentang keutamaan puasa Ramadan, wa thawabau, dan pahala serta ganjaran puasa Ramadan, wa athara anhu sallallahu fi dzalika hadis, dan Rasulullah SAW banyak bersabda di dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan puasa Ramadan. Minha, di antaranya yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata Nabi SAW, sama yang berpuasa Ramadan imanan, karena keimanan, meyakini bahwa ini adalah bagian daripada rukun Islam yang harus ditunaikan, wahtisaban, dan dia hanya semata-mata kepada Allah, ta'abbudan lillah, semata-mata berharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang ia lakukan yang telah lalu. Yang telah berlalu dari dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran seorang berpuasa Ramadan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, di dalam surga ada sebuah pintu, yang pintu tersebut dinamakan ar-rayyan, ya, babu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, maka masuk surga melalui pintu ar-rayyan adalah mereka orang-orang yang menunaikan puasa. Seorang muslim menunaikan kewajiban puasa Ramadan, ya, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, ya, orang-orang ahli puasa ini, orang-orang yang menjaga puasa Ramadan ini, maka dia masuk surga melalui pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum, tidak masuk melewati pintu itu, ya, selain mereka orang yang menunaikan puasa, orang yang menjaga puasa. Ya, puasa Ramadan sebagai kewajiban rukun Islam yang keempat. Yuqalu, dikatakan pada mereka, aina shaimun, mana ini orang yang berpuasa ini, ayo masuk yang puasa. Fayaqumun, maka mereka bergegas, ya, la yadkhulu minhu ahadun ghairahum, tidak masuk lewat pintu babur rayyan selain mereka yang menjaga puasa Ramadannya. Fa idza dakhalu, ketika semua udah masuk surga melalui babur rayyan, ya, ughliqa, pintu ditutup, jret, ya, falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada lagi masuk, ya, setelah itu, ya, seorang pun. Masya Allah, Allah istimewakan orang yang menjaga puasa Ramadannya
ya masuk surga melalui pintu khusus ya yang disebut dengan babur rayyan. Nah, maka sekali lagi para akhwat, para ummahat, saudari-saudari sekalian yang sekiranya masih punya tanggungan hutang puasa untuk segera dilunasi, untuk segera ditunaikan ya, walaupun bulan Ramadan masih 1 semester lagi gitu. Sekarang bulan 2, Ramadan bulan berapa? Bulan 8. Masih 1 semester lagi, masih 6 bulan. Tapi ya dan tidak tahu ya sampai kapan kita diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban harus segera ditunaikan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ketiga. Motivasi dari Rasulullah SAW ya tentang anjuran berpuasa Ramadan. Ya. Maksudnya adalah puasa Ramadan itu wajib biar kita lebih mantap. Nah, karena manusia ini secara umum pasti hitung-hitungan. Ya, pasti hitung-hitungan. Di dunia saja ya, pasti kita seringnya hitung-hitungan. Aku lek rono oleh apa? Ya, aku lek rono oleh apa? Aku lek rene oleh apa? Kan begitu. Disuruh ibadah pun juga masih hitung-hitungan. Aku lek poso aku nyapo. Lek poso oleh apa? Kan begitu. Karena manusia sifatnya begitu. Ya, Rasulullah SAW banyak memberikan motivasi kepada umatnya. Hadis pertama apa tadi? Fadilahnya dihapuskan dosa sebelumnya. Hadis kedua, dimasukkan surga melalui babur rayyan. Sekarang hadis yang ketiga. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adam yudha'afu. Setiap amalan seorang anak Adam itu nanti dilipat gandakan pahalanya. Apapun amalannya, apapun kebaikannya yang dilakukan anak hamba, yang dilakukan kita semuanya manusia, yudha'af, maka akan dilipat gandakan pahala dan ganjarannya. Al hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Seorang ya mempunyai satu amalan baik, maka ganjarannya adalah 10 ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Masya Allah ya. Diskon yang Allah berikan kepada hamba-hambanya luar biasa. Bukan sampai 100% diskonnya, sampai 700%. Jenengan ngamal saleh nopo mawon ya, mbak-mbak, ibu-ibu ya, akhwat, ummahat, semuanya, kebaikan apapun yang namanya amal saleh, maka jangan ragu untuk memperbanyak amal soleh semampu kita sebagai tabungan akhirat kita, apapun bentuknya ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu amal soleh tersebut pahalanya berlipat-lipat ya, minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi ya, semua amal soleh rumusnya satu kebaikan, satu amal soleh pahalanya minimal 10 kali lipat, minimal dihitung 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Illa saum, kata Allah Subhanahu, kecuali pahalanya orang yang berpuasa. Kalau pahalanya orang berpuasa di luar rumus 10 sampai 700. Fa innahu li, puasa itu untukku, hamba-hambaku tadi menjaga hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ta'abbudan lillah, karena niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya.
Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makannya untuk diriku. Akhwatu fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kenapa? Seorang yang berpuasa bukan hanya meninggalkan yang tadinya haram, tetapi dia pun meninggalkan hal-hal yang sebelumnya halal. Bahkan hal-hal yang sebelumnya berfaedah besar, hal-hal yang sebelumnya berpahala besar, karena berpuasa harus menahan hal itu, maka dia tinggalkan karena min ajli, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan minum asalnya mubah, ya, bahkan menjadi wajib, ya. Syahwat, ya, bagi seorang yang sudah berkeluarga maka menjadi pahala yang besar, yang Nabi dalam hadis yang lain membentuk atau menyampaikan bahwasanya, ya, wa fi bid'i ahadikum sadaqah, dengan kalimat sadaqah, ya, tidak salah ketika seorang mengatakan minta sedekah kepada pasangannya masing-masing, karena Nabi SAW yang menyebutkan dengan kalimat sedekah, ya. Nah, Pak waya sedekah gila mboten napa-napa. Buke wayahe sedekah. Nek anake ngrungokne iki berarti ngetokne duit kan sedekah niku. Nggih mboten napa-napa, istilah Nabi. Nabi menyebut dengan wa fi bid'i ahadikum sedekah. Bahkan sampai seperti ini. Tetapi ketika puasa, dia harus tinggalkan itu semuanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah alasan Allah kenapa Allah membalas sendiri illa saum, kecuali puasa, wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya, fa innahu li, karena dia lakukan itu semua untukku. Nah, karena seorang yang berpuasa benar-benar, ya, dia harus jaga puasanya semaksimal mungkin menjadi puasa yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Puasa walaupun dia sendiri di rumahnya, dikala keluarga sedang keluar rumah, dia makan misalnya nggak kelihatan, keluar bergaya lemes misalnya, orang nggak tahu, tapi Allah Maha tahu, ya. Padahal dia sudah makan tadi, kemudian ikut buka bersama ben kita apa puasa. Nah, ayyal akhwat wal ummahat azani Allah wa iyyakunna jami'an. Nah, karena puasa yang benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka juga berat. Maka Nabi SAW di hadis yang lain beliau bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Apa kata Nabi? Betapa banyak orang yang berpuasa. Orang yang puasa itu banyak. Mungkin bisa dibilang kalau waktunya Ramadan lebih banyak orang yang puasa Ramadan daripada orang sholat zuhur. Lebih mudah menjumpai orang yang berpuasa tapi tidak sholat, ya, daripada orang sholat tapi tidak berpuasa. Kalau orang sholat biasanya berpuasa, tapi orang tidak sholat berpuasa banyak, ya, banyak kita dapatkan dia puasa tapi nggak sholat. Nah, maka kata Nabi SAW, rubba shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju', dia tidak mendapatkan dari puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Menunjukkan kualitas puasanya sampai-sampai mengurangi seluruh pahala puasanya, nyaris puasanya tidak sah alias batal. Sehingga Nabi SAW mewanti-wanti, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Akhwatu wal ummahatu fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Nabi SAW melanjutkan motivasinya untuk kita semuanya.
Lisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka, masya Allah. Ya, orang yang puasa beneran, masya Allah. Ya, ada air putih mak glek saweker. Karena dia sudah lihat di siang hari itu, lihat anaknya ngombe itu mak glek. Masya Allah ya. Walaupun hanya air putih, walaupun hanya air gula, walaupun hanya air teh misalnya, ya, ketika dia membatalkan puasanya, berdoa dzhabadz dhama'u wa qallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah, maka dia sangat berbahagia. Ya, dia bersyukur, alhamdulillah kurang 28. Ya, puasa pertama ini. Tiba-tiba buka lagi di masjid, suaranya takbiran, masya Allah cepet tirek. Padahal kemarin-kemarin gerudel 28, 27, gak entek. Tapi ketika dengar takbiran gayane, ya Allah kok cepet men Ramadan iki entek. Farhatun inda fitrihi. Yang kedua kata Nabi SAW, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Masya Allah. Yang kedua adalah kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Tentu tidak akan dirasakan orang yang tidak menjaga puasanya. Kapan? Kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda liqa'i rabbih. Kapan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Benar-benar orang-orang beriman, dia akan melihat wajah Rabbnya Allah Azza wa Jalla, yang di dunia ini dia berikan segala ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walihulufi fihi adyabu indallah min rihil misk. Nah, dan air liurnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah, nggih, dicatat di sisi Allah. Ya, itu lebih wangi dari misak. Nah, di sisi Allah pun keliru. Ngajine mau kok keliru pas poso, bener enak. Di sisi Allah. Ya. Nanti di surga kelak ya, kita bersama-sama dengan orang-orang beriman yang lainnya ahli puasa, maka air liurnya harum. Nah, ya kalau sekarang ya itulah dibalas oleh Allah nanti di surga. Ya, sekarang ya berbeda-beda, salah satu dengan yang lainnya tidak sama kualitas air liurnya ya. Nah, ini masing-masing mawon. Tetapi biasanya yang merasakan adalah sampingnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu tentang keutamaan puasa Ramadan yang ya musannif Syekh Abdul Azim bin Badawi membawakan 3 hadis sekaligus memotivasi kepada kita semuanya yang kita telah sampaikan, sebahwasanya di dalam hal-hal yang wajib, kalaupun tidak ada ya hal-hal yang mendukung, maka kita akan menunaikannya. Kenapa? Karena kita takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hal yang wajib, ma'usiba fa'ilu wa uqiba tarikumu, diberikan pahala dan ganjaran yang melakukan, yang melaksanakan, yang menunaikannya, dan pasti diberikan iqab, diberikan azab bagi yang melalaikan atau yang meninggalkannya. Nah, akhwatu fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Alaman yajibu. Siapa yang wajib untuk berpuasa Ramadan? Wa shaumu ramadhana wajibun ala kulli muslimin balighin aqilin sahihin muqimin. Dan puasa Ramadan ini wajib ditunaikan. Yang pertama adalah dia seorang muslim balighin, sudah balik ya. Bagi wanita haidin, sudah haid berapapun usianya. Karena hari ini berbeda-beda. Kelas 5 SD sudah haid, ya wajib puasa Ramadan. Kelas 6, kelas 5, atau mungkin ada yang kelas 4.
akilin, waras, ya, waras, berakal. Ya, kalau 99 ya diajak puasa. Sahihun, sehat jasmani, berarti tidak sakit. Mukimun, mukim, berarti tidak lagi safar. Ya, jadi ada berapa itu? Muslimun, balighun, aqilun, sahihun, mukimun. Ada 5 yang harus dicatat. Bahwasanya siapa yang wajib berpuasa Ramadan? Muslim, baligh, berakal, sehat, dan mukim. Nah, adapun untuk lawan dari 3 yang pertama maka tidak wajib, ya, alias tidak ada beban buat mereka. Muslim lawannya non muslim ya tidak wajib puasa, tidak ada anjuran berpuasa. Balik lawannya belum balik, tidak wajib berpuasa. Namun kalau anak-anak kita maka kita ajari berpuasa, tapi tidak boleh mewajibkan, ya, diajari berpuasa, apalagi yang sudah mendekati balik, ya. Kalau laki-laki ya mungkin kelas 4 itu sudah mulai dewasa, nah, kelas 4 lah, maka mulai diajak puasa bleng pagi sampai sore. Adapun masih kelas 1, kelas 2 tidak apa-apa lah, siang makan, ya, siang makan sedikit aja kalau minta, kalau nggak minta lanjutkan saja. Ya, nah, tidak apa-apa, kuatnya sampai asar, alhamdulillah. Besok sampai jam 5, besoknya sampai maghrib. Nah, tapi kalau sudah jelas balik, ya, sampai kelas 1, ya, nangis so ngejer kayak apa, kita sudah balik. Kalau perempuan sudah jelas dia sudah haid, ya harus puasa Ramadan. Akil, ya, tidak berakal tidak wajib. Nah, adapun yang sehat lawannya adalah sakit, maka ini udzur syar'i, ya, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi juga boleh berpuasa. Orang sakit, sakitnya pun dilihat. Kalau dia mampu berpuasa dan tidak membahayakan, tidak memperparah kondisinya, maka dia boleh berpuasa. Bukan berarti orang sakit sama orang safar, ataupun yang terakhir yaitu lawan dari mukim itu safar. Orang safar bukan berarti tidak boleh berpuasa, boleh. Tetapi Allah memberikan keringanan, orang yang sakit dan orang yang safar boleh tidak berpuasa. Kalau berpuasa boleh, ya. Nah, apalagi safar hari ini, ya, masya Allah, naik bis ekonomi aja sekarang pakai AC kan, pinggiran Surabaya, Bagong, Harapan, semua ber-AC, ya, ke Surabaya, ya, puasa tidak apa-apa walaupun safar. Nah, adapun kalau tidak puasa, maka ketika safar ini dipermaklumkan dalam syariat, tetapi harus dihitung hutang-hutangnya. Nah, wa yustaratu fi haqqil mar'ah an takuna tahiratun minal haidhi wan nifas. Dan tambahan atau syarat tambahan bagi seorang wanita, maka benar-benar harus bersih dari haid dan nifas, ya. Tidak dalam keadaan haid dan nifas atau benar-benar sudah bersih. Nah, maka dia menunaikan puasa. Amma sabi wal majnun fala yajibu alaihi shaum. Adapun anak-anak, balita dan orang yang, ya, tidak berakal, ya, alias tidak waras, fala yajibu alaihi shaum, maka tidak wajib bagi keduanya berpuasa. Nabi SAW bersabda, rufi al-qalam an salasatin, diangkat pena ini dari 3 golongan. Maksudnya apa? Tidak berdosa orang yang melakukannya, dan juga tidak apa diwajibkan apabila itu kewajiban. Anin naimi hatta yastaiqidha, seorang yang tidur sampai dia bangun. Seorang tidur kemudian dia tidak sholat, maka ketika dia tidur dia tidak berdosa.
Ya, ketika dia tidur dia tidak berdosa. Tapi ketika bangun maka dia harus segera menunaikan sholat. Tapi hal ini tidak bisa dijadikan kebiasaan. Suatu waktu ada pekerjaan tambahan part time misalnya, atau ada hal yang harus diselesaikan sehingga harus lembur, ya, sehingga ketiduran, bukan niat tidur ya, ketiduran, maka ketika dia tidur tidak sholat subuh misalnya, dia tidak berdosa. Tetapi ketika bangun hendaklah ia tetap segera sholat. Bukan wis bangun jam 8 misalnya, astagfirullah, sawat, langsung mandi berangkat kerja lagi nggak sholat, lah wis telat, wis tek waktu. Bukan, ketika dia bangun maka dia segera menunaikan sholat subuh di mana dia bangun. Dia tidak berdosa, tapi ketika sekarang dia meninggalkan sholat maka dia berdosa. Nah, dan untuk sholat subuh ya, di dalam banyak hadis Rasulullah SAW pun pernah ya tidak sholat subuh tepat pada waktunya, dan bahkan bersama semua sahabat. Waktu itu fi ahadi ghazawat, fi ihdal ghazawat, di dalam sebuah peperangan ya, di dalam sebuah peperangan itu Rasulullah dan semua para sahabat bangunnya setelah matahari terbit. Nah, di dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan di sana dalam suatu waktu ya, apa, bangkong berjamaah sak omah kabeh gak ada sing tangi. Nah, misalnya Rasulullah pernah itu sak pasukane nggak ada yang bangun mungkin sudah matahari terbit, sudah sengengenya gitu ya, apa sengengenya, mataharinya sudah sulap gitu bangun. Maka Rasulullah SAW segera beranjak bersama para sahabatnya, tapi beliau tetap menunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Ini menunjukkan keutamaan 2 rakaat sebelum subuh dalam keadaan ini apa tadi, sudah habis waktu subuh ya. Beliau menunaikan sholat 2 rakaat subuh, kemudian aqimis sholat berjamaah subuh. Jadi bukan terus ayo budal perang nih, boten subuhan di dhisik, karena memang belum subuh. Masya Allah. Ini pun menunjukkan, hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu juga manusia biasa, karena perang pun capek, letih ya, sampai-sampai semuanya tidak ada yang bangun di waktu subuh. Nah, akhwatu wal ummahatu fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi yang pertama, rufi'al qalam an salasa, ya, diangkat pena dari 3 golongan. Yang pertama dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Yang kedua wa anis sobi hatta yahtalim, seorang anak sampai dia dinyatakan baligh ya. Seorang laki-laki ya ataupun perempuan ya, yahtalim itu pada asalnya artinya apa ya, ikhtilam, bermimpi. Tetapi di sini maksudnya adalah baligh. Kemudian yang ketiga wa adal majnun hatta ya'qila, dan orang-orang yang menjunun sampai dia tersadar kembali apa, normal, dari abnormal menjadi normal. Kalau sudah normal ya wajib apa yang harus dilakukan. Nah, hadis rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa yambaghi li waliyyis sabi, dan harusnya untuk wali anak-anak an ya'murahu bisawm, untuk memerintahkan kepada anak-anak berpuasa, liya'tadahu min sigori, untuk membiasakan dari kecil sudah belajar berpuasa. Nah, fala yashukka alaihi inda bulughi, ketika sudah balik wis biasa puasa. Nah, misalnya masih kelas 6 SD, Mas sampai kok poso? Ulah aku karo ibu wis biasa nih, ket kelas 4 SD aku wis belajar poso. Ya wis biasa men Ramadan muslim poso. Tiap Ramadan seorang muslim ku ya poso, wong muslim kok gak poso. Ayam muslim ayam poso kan begitu. Saya muslim ya poso gitu loh. Jadi ditanamkan dari kecil. Jadi apa kata beliau Syekh Abdul Azim, fala syukka alaihi dabului, kalau sudah dia pas balik sudah tidak berat lah lagi. Begitu pula tentang sholat
Ya, sholat Rasulullah SAW memerintahkan kita mengajak putra putri kita di usia berapa? 7 tahun. Ketika 10 tahun saya bandel, ya dikepuk, tetapi pukulan yang ghair mubarreh. Nah, bukan pukulan emosi, tapi pukulan kasih sayang. Nek nyetot ya nyetot sing karo guyu ora. Nggih, lah ibu-ibu kan mboten gepuk insyaallah. Tapi lek gak jiwit ya nyetot. Al nyetatu akbaru minal jiwit. Jiwit iku cilik lek nyetot gedhi kan ngoten. 6. Wa hakadza kana taf'alu nisa wa sahabi Rasulullah sallallahu. Ya, dan begitulah memang para sahabiah dahulu, para sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah melakukan putra-putri mereka di waktu anak-anak. Anir Rabi, ya, binti Muawwid qala. Ya, dari Rabi, ya, seorang sahabiah, beliau berkata, asal Nabi SAW wadad Ashura ila kural ansar man asbaha muftiran fal yatim baqiyata yaumi wa man asbaha shaiman fal yasum qalat fa kunna nasumuhu ba'd wa nusawwim sibyanina wa nusawwim sibyanana wa naj'al lahum alluba minal ihan fa idza baka ahaduhum ala ta'ami a'tainahu dzak hatta yakuna indal iftar. Nah, jadi para ummahat di zaman Nabi SAW itu menjadikan ketika waktunya berpuasa itu ngajak anak-anak mereka bermain. Ya, kenapa? Biar lupa makan dan minum. Ya, dikek boneka atau dijak mainan kemana ya, pokoknya siang-siang yang waktunya makan dialihkan perhatiannya sampai nanti waktunya iftar, sampai waktunya berbuka. Itu mereka para sahabiah di zaman dahulu. Jadi ya bukan karena tegel-tegelan, ya kudu tegel gitu. Apalagi kalau sudah mendekati balik. Kalau terlalu balita ya ndak ya. Tapi kalau sudah dewasa, kelas 2, kelas 3, maka perlu benar-benar dibiasakan agar kelak ketika sudah balik tidak berat menunaikan puasa Ramadan. Wa ammal marid, kita lanjutkan kurang 2 baris. Wa ammal marid wal musafir, sebagaimana tadi telah dibahas di atas, seorang yang sakit dan musafir fala yajibu alaihi masaum, maka dia tidak wajib untuk menunaikan puasa. Ya, lakin idza sahal marid wa qamal musafir ya qadaya. Tetapi orang yang sakit atau orang yang safar, kalau sudah selesai dari sakitnya, sudah selesai dari safarnya, maka wajib mengganti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalau seorang di antara kalian itu sakit atau safar, maka hendaklah mengganti di hari yang lain. Wal afdalu lil musafir illam yajid masyaqqah an yasum. Ini yang saya sampaikan tadi. Kata beliau rahimallahu taala Syekh Abdul Azim bin Badawi memberikan nasihat pada kita. Dan yang lebih utama bagi seorang yang musafir, terlebih lagi ringan perjalanan seperti hari ini, ilam yajid masyaqqah, kalau dia tidak mendapatkan kesulitan, kesengsaraan, kepayahan di dalam dia safar, an yasuma, hendaklah tetap berpuasa. Wa in wujida masyaqqah an yuftira. Gampang toh? Kalau ternyata dia safarnya itu penuh dengan kesusahan, kepayahan, keletihan, maka bolehlah dia iftar, berbuka, membatalkan puasa. Dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa siapapun kita, ya, maka setiap hari kita tetap mempunyai niat untuk berpuasa Ramadan. Ya, harus punya niat.
harus niat punya niat puasa Ramadan ya, setiap hari. Walaupun itu diperselisihkan apakah cukup niatnya sebelum masuk bulan Ramadan, niat sekali untuk sebulan, ataukah setiap malam ya. Wallahu ta'ala a'la wa'lam. Mungkin pembahasan tentang puasa Ramadan ya sampai pada alaman yajib, siapa yang wajib berpuasa Ramadan, kita cukupkan sampai sekian. Kita buka tanya jawab beberapa soal dan kita tutup kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Allahumma amin. Saya kira tidak ada pertanyaan tadi. Ternyata dikeluarkannya carry. Monggo yang ada pertanyaan bisa disampaikan, dijawab insyaallah semampunya. Kalau tidak, masya Allah. Kalau tidak bisa menjawab, banyak asatidzah, masya Allah. Sekarang SLG mengaji ada tambahan amunisi ya. Ada Ustadz Ahyar hafizallah taala. Insya Allah di pekan yang lalu saya lihat flyernya, luar biasa ya. Jadi kalau nanti belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya, bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Ada Ustadz Fajar hafizallah taala, ada Ustadz Anton, ada Ustadz Ahyar, ada Ustadzah Rohimah hafizahumullahu jami'an. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam, monggo. Terkait dengan puasa sunnah, mohon nasihatnya apabila kita sudah berniat puasa sunnah namun seringkali membatalkannya sendiri tanpa udzur syar'i. Bagaimana motivasi diri kami anggota kalian seperti ini? Apakah yang termasuk dalam meremehkan ibadah kepada Allah? Jazakumullah khairan. Nah, untuk memberi motivasi yang gampang membatalkan seperti ini, maka kita mengambil pendapat ya, ketika kita membahas hal ini, sesungguhnya walaupun puasa sunnah ya, ketika kita membatalkan tanpa udzur, maka ini adalah suatu yang tidak boleh. Ranahnya adalah hal yang harus dihindari, berbahaya. Jadi kalau kita ingat, oh ini berarti termasuk larangan, maka semoga tidak gampang membatalkan puasa tanpa uzur. Ini masalah puasa sunnah, walaupun puasa sunnah ya, kita sudah niat puasa Senin Kamis, sudah niat ya, tanpa ada uzur kita batal, mek sunnah kok, nggak ada uzur, nggak ada alasannya, maka apa? Kita mengambil pendapat yang itu tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti berbahaya. Nah, insya Allah nanti semangat ya. Oh, ini nggak boleh. Jadi dipegangi yang pendapat itu. Adapun kalau jenengan berpahaman sunnah, memang ya pengertian ibadah sunnah adalah ma'utsiba fa'iluhu ya, wa ma'uqiba tarikuhu. Dia adalah mendapatkan pahala yang melakukan dan tidak mendapatkan dosa yang meninggalkan. Yo gak usah sahur ya, mboten usah sahur ya. Ini ya lebih baik daripada gampang-gampang medot ibadah. Nah, jadi bagaimana di antara motivasinya? Kita ikut pendapat yang larangan untuk apa? Memutus puasa atau membatalkan puasa tanpa udzur, walaupun puasa sunnah harus lanjut sampai berbuka. Jadi demikian. Ketika kita tahu ini larangan, berarti berbahaya untuk putus di tengah jalan tanpa udzur. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sering-sering membaca hadis-hadis motivasi tentang puasa sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Itu secara umum ya. Jadi hadis yang nomor 1 tentang puasa Ramadan, adapun hadis yang nomor 2 tentang babur royan, ini
adalah ahli puasa. Ahli puasa yang pertama adalah menjaga puasa wajibnya. Yang kedua namanya ahli, selain dia menjaga puasa wajibnya juga menambah dengan puasa sunnah. Kemudian yang ketiga tadi, Allah tidak mengatakan yang dibalas di luar rumus daripada rumus 10 sampai 700 kali lipat itu adalah puasa Ramadan saja. Allah tidak mengatakan demikian, tetapi adalah puasa secara umum. Puasa Ramadan iya, puasa sunnah iya, masya Allah. Ya, Allah membalas sendiri ya bagi orang-orang yang berpuasa lillah, karena Allah. Nah, dan motivasi-motivasi yang lainnya daripada hadis-hadis Nabi SAW yang masih banyak belum kita bacakan, bisa dibuka-buka dalam kitab-kitab tentang kitab puasa. Dan betapa banyak buku-buku berbahasa Indonesia yang menjelaskan tentang fikih puasa. Wallahu a'lam. Semoga mencukupi. Bismillah, izin bertanya, nggih monggo. Orang tua minta pulang kampung, tentu ada rasa senang, tapi ada yang buat galau. Galaunya karena di kampung halaman jauh dan sangat jauh dari circle sunnah. Masya Allah. Baik tetangga, masjid atau majelis taklim, mohon sarannya Ustaz. Nah, soal berikutnya tidak saya baca. Belum saya baca, satu dulu. Kalau memang orang tua menyuruh pulang, yang dalam hal ini adalah misalnya kita adalah seorang pelajar, ya, kita adalah seorang pelajar, seorang karyawan yang statusnya single, belum bersuami, maka wajib pulang. Tidak ada alasan circle-circlean, karena ibadahnya jenengan itu loh. Perempuan itu ibadahnya yang utama di mana? Di rumah. Hukum asal wanita itu berada di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Wis sampean masih panjenengan ya wis jadi apa di sini, usahanya sukses tapi kok masih single. Duk mulai ibu pengen jajar sampean. Harus mulai. Betapa banyak kisah-kisah ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau zaman sekarang yang bisa kita lihat di antaranya siapa? Ya, Ustaz Abdullah Zain. Nah, Abdullah Zain itu kalau sebenarnya di Madinah bisa sampai dokter sudah. Gara-gara bakti sama orang tuanya dia harus pulang. Itu yang bisa kita lihat. Nah, kemudian ini nasihat guru kami ya, beliau hafizallahu sabarak ba'alim, ketika waktu itu ya hadir di Salman, ada salah satu ustadz ya, karena pengen ketemu beliau sebagai gurunya juga, dia membatalkan kajiannya di luar. Beliau memberikan nasihat, di Madinah ada guru kita, Syekh siapa begitu, suatu waktu dia itu punya jadwal kajian besar. Karena dia dipanggil ibunya, maka dia segera ya pulang. Padahal kajiannya besar. Itu beliau memberikan contoh seperti itu. Ya. Tetapi beliau mengisi, karena ini juga wajib, dia mengisi sebentar dan dia pulang. Nah, ini kalau single ya, tidak ada alasan circle-circlean. Masya Allah, hari ini kita panjenengan ya para akhwat dengan menggunakan kelihayan, kelincahan jari jemarinya, insya Allah bisa dapat tambahan ilmu walaupun di rumah. Masalahnya ini kalau yang bertanya adalah ummahat, maka harus dikomunikasikan baik-baik dengan Pak Su. Pak suami, karena hukum asal memang panjenengan tetap dituntut bakti kepada kedua orang tua, namun standarnya sudah beda. Jenengan sekarang kewajibannya nomor satu adalah dengan suami, komunikasikan dengan baik dengan suami. Kalau suami meridhoi, walhamdulillah. Kalau suami berpendapat yang lain, maka harus dibicarakan baik-baik dengan orang tua. Wallahu a'lam.
Adapun taklim ya, circle-circle ini maka bisa didapatkan di rumah insyaallah. Jika yang di dekat rumah adanya masjid ini A, B, C, ya ini pakai nama ormas ini ya. Semuanya adalah muslim ya. Harus sholat berjamaah di masjid yang mana? Sholat berjamaah di masjid yang mana? Ini juga perlu diperhatikan ya. Masjid ini adalah masjid umat Islam, Baitullah. Dilihat masjid yang mana? Dilihat yang paling khusyuk, yang dimana di sana ditegakkan sholat ditegakkan sholat dengan khusyuk. Nih, apapun mereknya, apapun warnanya. Kok masjid kok ada mereknya? Apapun warna masjidnya. Kalau Salman Al Farisi kan masjidnya warnanya hijau, gitu. Kalau Arabitoh biru, kan ngoten toh. Arosat putih. Nah, Imam Muslim duka dereng dados nggih. Nah, Salman Al Farisi ijo. Salatku nek masjid ijo nih Salman. Nggih. Jadi dilihat yang bagaimana kita bisa menunaikan salat dengan baik, itu yang utama ya. Dilihat ya, bacaan Al-Fatihahnya ya. Lebih baik yang mana? Bisa dipertimbangkan dari hal tersebut. Wallahu a'lam. Jadi tidak tergantung warna masjid. Bismillah, Ustaz, ada 3 pertanyaan. Gini, monggo. Sedang haid menjelang mau habis masanya, tapi belum mandi besar. Nah, soal selanjutnya nggak tak baca ya. Ini derek tanggal sebelumnya pesertanya ini ibu-ibu semua gitu. Atau ada yang nggak ibu-ibu? Ada yang nggak ibu-ibu. Tapi insya Allah SMA ke atas gitu. SLG kajian 18 plus gitu. Tadinya lebih bisa jelas gitu. Jadi saya nggak tersendat-sendat kalau baca soal. Tapi tidak apa-apa. Siapapun yang hadir, masya Allah, ahlan wa sahlan, tetap diterima. Yang penting muslimah, yang penting wanita. Monggo semuanya. Nah, ini tetap dibaca, ini tetap dibahas. Bagaimana hukumnya? Ya jangan ya. Ini bagi yang bertanya, saya baca soalnya separuh ya. Sedang haid menjelang mau habis masanya, tapi belum mandi besar. Wong belum suci kok. Sucinya itu ditandai kalau sudah mandi, ya. Jadi jangan, berbahaya. Ya. Itu termasuk larangan syariat. Wong yo sebulan minus pitu ya masa yo ora nganten. Nah, gitu, sing 23 entekno ya. Sing 23 entekno, tapi jenengan nggih konsisten. Nggih, sing 23 bener-bener totalitas sing nggarai iki kira-kira nggih jenengan ki Mbak. 23 tibae kei 3 tok. Nggih. Nah, niki mungkin balik teng jenengan. Akhirnya nggih ada kasus seperti ini. Menjelang mau masanya habis tapi belum mandi besar. Nah, suaminya ngodel sedekah. Nah, gimana hukumnya? Ya jangan ya, dihindari. Wallahu a'lam. Karena belum suci ya. Sampai kata Nabi SAW apa? Semuanya boleh. Ya. Semuanya boleh ilan nikah. Ya, semuanya boleh ilan nikah. Ya. Semuanya halal kecuali nikah. Nikah dalam tanda kutip, ya. Insyaallah bisa dipahami ya. Walaupun mau ini pakai apa ini ya jangan ya. Itu nanti takutnya seperti Bani Israel gak oleh mancing dino setu, Jumat sore pasang pancing, Minggu isuk panen. Ini kan gak langsung saat ada apa namanya? Ada alatnya, ada perantara. Tapi kan pagah nikah nggih mboten. Ya lek tuhul ya mboten parang nggih. Nanti jangan-jangan termasuk mengelabui
Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nasihatnya kembali kepada para ummahat. Ini kembali pada jenengan harus konsisten. Prei pitung dino sing 3 likur entekno. Sing 3 likur entekno. Jenengan nggih gampangan nggih. Mun tersendat-sendat juga. Masya Allah. Ustadz, kalau pemahaman beda, sama-sama muslim toh, alhamdulillah. Ini sudah pernah ditanyakan dulu kayaknya, tapi insya Allah beda orang. Ya, Ustadz, kalau kita keluarga beda pemahaman, namanya berjuang, namanya hidayah, kadang memang tidak bersamaan. Kalau jenengan istrinya harus ngaji ning SLG, alhamdulillah. Ya, jangan minder, ya, karena bapaknya belum ngaji, tetapi memberikan peluang jenengan hadir di SLG mengaji, ini berarti secara tidak langsung memberikan restu, alhamdulillah. Sedikit-dikit nanti dibagi sama bapaknya, ya, sambil banyak didoakan. Dan begitu banyak cerita-cerita dari keluarga-keluarga yang mendapatkan hidayahnya tidak bebarengan. Oh, saya pernah dicurhati sampai tengkar suami istri, tengkar hebat gara-gara ya didapat hidayah tidak bebarengan. Tapi sekali udah sama-sama ngaji, ya Allah, masya Allah baik semua. Harus nurut siapa Ustadz? Perintah ibu apa suami? Kalau suami tidak sholat, tidak puasa, walaupun suami tidak puasa, hukumnya jenengan itu kembali kemana? Ke suami. Kan suaminya muslim, tidak mengingkari akan kewajiban sholat dan kewajiban puasa. Tanya KUA, tonton balik ke suami, jenengannya di bawahnya suami. Nah, maka daripada itu banyak-banyak doain suami, jangan minta nafkah tok tiba-tiba lupa mendoakan, itu juga bahaya itu. Soal yang lain, apakah mengurangi pahala puasa bagi orang yang menghitung tiba waktunya maghrib? Delok jam tit. Insya Allah tidak. Cuman daripada menghitung tibanya maghrib, mending dipakai berdoa. Bukankah kita belajar bahwa di antara waktu mustajabahnya doa adalah ketika menjelang berbuka. Nah, apalagi hari Jumat, waktu mustajabah antara asar dengan maghrib. Pakai berdoa daripada lihat jam. Putra putrinya juga begitu, Dek, daripada lihat jam, ayo kita murojaah zikir sore, murojaah surat-surat pendek dan yang lainnya. Adapun kalau mengurangi pahala puasa, wallahu a'lam, insyaallah tidak. Nah, boleh ini tak kasih trik untuk adik-adik. Ya, ibu-ibu kalau melihat kebiasaan anaknya kalau mau buka dihitung mundur 60, 59 gitu kan. Nah, maka sambil murojaah pelajaran bahasa Arabnya, ayo ngitungnya pakai bahasa Inggris, ayo ngitungnya pakai bahasa Arab, situn gitu kan. Tis'atun wa khamsun, samaniyatun wa khamsun. Nah, kan sama ngitung mundur. Nah, soal yang lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau bertanya monggo. Ketika bangun tidur matahari sudah terbit, sholat subuhnya bagaimana? Tadi sudah jawab ya. Bahkan Rasulullah SAW ya berjamaah dengan para sahabat semua bangun ketika matahari sudah terbit. Bagaimana? Ya segera berwudu. Bagi yang tidak berhadas besar, bagi yang junub ya segera mandi. Karena saya pernah dengar bila matahari terbit tidak boleh sholat. Lek matahari terbit jenengan niat sholat subuh nggih mboten Pak? Areng. Masalahnya tadi hadisnya apa? Ketiduran. Beda dengan niat sholat subuh jam 7. Subuh bangun, nyuci, masak, gak subuhan kok jam itu. Nah ini mboten bareng. Karena niat sholat subuh jam 7 karena keluar dari
waktunya. Tapi kalau ketiduran, kapan sholatnya? Ketika dia bangun. Ketika dia tidur, dia tidak sholat subuh, tidak berdosa. Apa dalilnya tadi? Ya, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, rufi al aqlam an salasatin anin naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai dia bangun. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nggih, Masya Allah. Ada soal lagi? Masih ada 2 menit. Jadi untuk tadi ini saya tambahkan, ikut ibu atau suami, ya suami kan jenengan juga menikah dalam keadaan muslim muslimah gitu, muslim muslimah, jadi tetap suami. Walaupun dalam hal ini suami belum dapat hidayah, bahkan belum sholat, belum puasa, niku tugasin jenengan ya. Kalau sekarang kalian jenengan boleh ngaji, alhamdulillah, itu bagian dari restu. Tapi bagaimanapun juga kita melihat para sahabat Nabi SAW ketika mendapatkan kebaikan tidak dipek dewe. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika menjadi seorang yang pertama masuk Islam, segera cari teman-temannya. Ada siapa? Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, semua jadi sahabat besar. Lantaran apa? Abu Bakar tidak egois dalam kebaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Adapun ibu, ya, sampai kapanpun kita seorang anak harus berbakti pada orang tua. Adapun kita yang sudah berkeluarga, maka komunikasikan dengan yang terbaik dengan suami dan juga dengan ibu. Jangan sampai karena kita taat kepada suami, di sisi lain kita dicap sebagai anak yang durhaka kepada orang tua. Wallahu taala a'la wa a'lam, wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Idza asabtu fa hadza minallah wa idza akhtatu fa hadza min jahli wa minasyaitan. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.